Kisah ini dimulai dari masa depan. Ketika itu seorang wanita SMA yang bukan siswa teladan sedang bermalas-malasan di kelas. Namanya adalah Jang Danbi. Karena ketahuan oleh sang guru, Danbi pun disuruh untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Konyolnya Danbi yang kelihatan malas-malasan itu ternyata belum hafal perkalian sederhana. Ia pun dijitak oleh Pak Guru Basir sambil diingatkan kalau 2 hari lagi Danbi akan menghadapi ujian untuk masuk universitas. Hal itu dikarenakan Danbi memang tidak suka pelajaran matematika. Semua hal tentang menghitung adalah sesuatu yang paling ia benci, kecuali menghitung tetesan air hujan dari atap kelas yang bocor untuk menunggu waktu pelajaran matematika berakhir. Ternyata kemalasan Danbi tidak hanya di sekolah saja. Saat di rumah, Danbi lebih mengutamakan rebahan sambil ngemil, main HP dan dengerin musik di TV daripada belajar. Akibat itu, Danbi pun diomeli sang ibu tentang kedunguannya dalam pelajaran matematika. Hal itu membuat Danbi merasa sangat kesal, terlebih saat ibunya mengganti channel TV ke drama Seguk. Untuk menghilangkan penat dan stresnya itu, Danbi lantas pergi karaokean dengan sahabatnya yang bernama Sou. Kemudian mereka saling mengeluh tentang nasib hidup masing-masing. Di satu sisi, Sou tidak suka didikte oleh orang tuanya dalam memilih fakultas. Sedangkan Danbi tidak suka dengan sistem pendidikan di Korea, yang menurutnya sangat membatasi masa depan seseorang. Sebab untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, setiap orang harus bergelar sarjana. Dan untuk masuk sebuah universitas, mereka harus lulus ujian dulu. Keesokan harinya, ujian pun akhirnya dilaksanakan. Pagi itu, Danbi berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa. Ibunya memberikan bekal sambil mengomel, tapi tetap menyemangati Danbi agar lulus ujian. Saat di bus, Danbi menyempatkan waktunya untuk kebut belajar. Sialnya, bus yang ia naiki tiba-tiba berhenti mendadak dan membuat buku-bukunya terjatuh. Karena sedang terburu-buru, Danbi pun turun dari bus dan melupakan payungnya yang ketinggalan di dalam bus. Setelah basah kuyup, Danbi merasa malu untuk menghadiri ujian. Ia terduduk di kursi taman sambil menyembunyikan tangisannya dalam rintik hujan. Dalam keadaan putus asa itu, Danbi sangat berharap untuk menghilang sejenak dari masa depan. Tanpa diduga, dari arah genangan air hujan yang tak jauh dari tempatnya, Danbi mendengar suara genderang sedang ditabuh. Danbi pun mendekat dengan penuh rasa penasaran. Rupanya dalam genangan air itu tercermin pemandangan sebuah zaman kerajaan pada abad ke-14. Ya, tepatnya pada masa dinasti Joseon era Raja Yidu, atau yang terkenal dengan sebutan Raja Agung Sejong. Ketika itu, kerajaan sedang mengadakan ritual pemanggilan hujan. Karena terdorong oleh rasa penasaran, Danbi mencoba menginjak genangan itu dengan kedua kakinya. Secara ajaib tubuhnya tersedot ke dalam air, melintasi dimensi waktu, kemudian muncul dari sebuah gentong raksasa yang digunakan untuk ritual kerajaan. 조선이요? 주옵소서. 이를 내려 주옵소서. Sontak semua orang yang menghadiri ritual itu merasa kebingungan. Bahkan raja sampai mengira kalau Danbi adalah jin. Awalnya Danbi memberitahu kalau ia hanya seorang gosam. Dalam istilah modern, gosam adalah murid SMA tahun terakhir. Tapi dalam istilah kuno, gosam adalah julukan untuk calon Kasim. 하급 촬영하세요? Melihat Kasim Raja yang sangat mirip guru matematikanya, Danbi pun memanggilnya Pak Guru Basir sambil menanyakan keberadaannya. Saat semua orang mengira kalau Danbi adalah calon Kasim yang ingin balas dendam karena tak terima dikebiri, dukun dalam ritual itu justru menganggapnya sebagai dewa hujan yang turun dari kayangan untuk menyelamatkan Joseon dari kekeringan. Secara spontan Danbi meniru adegan pemanggilan hujan dalam drama Seguk yang sering ditonton ibunya. Tepat ketika semua orang berlutut dan raja menundukkan kepala,
Danbi melarikan diri dari genteng raksasa dan bersembunyi di lemari pakaian Kasim. Ia kemudian menggunakan salah satu pakaian itu untuk menyamar. Sayangnya Danbi malah diajak para Kasim untuk memasuki aula istana. 가십시오. 전하. Di situ raja sangat marah karena merasa ditipu oleh Danbi. Ia tidak percaya tahayul tentang ritual pemanggilan hujan dan akan memperkirakan datangnya musim hujan melalui perhitungan ilmu aritmatika. Akan tetapi rencana itu ditentang oleh para pejabatnya, terutama oleh ayah mertua raja sendiri. Ia beralasan bahwasanya kekeringan ini terjadi karena langit sangat marah kepada raja karena belum memiliki keturunan. Sontak semua pejabat dan Kasim yang ada di aula berlutut untuk mendesak raja agar mau memadu kasih dengan ratu. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan oleh Danbi untuk ngesot-ngesot keluar dari aula. 안아파여 주시옵소서. 몸에 역병까지 돌고 있어. 홍수 땐 비만 탓하며 Setelah rapat itu, raja memberikan tes kepada para cendekiawan untuk menyelesaikan soal Pitagoras. Hal itu dikarenakan raja sangat ingin membuktikan kepada semua pejabatnya kalau ramalan cuaca lebih masuk akal dan akurat jika menggunakan perhitungan ilmu aritmatika daripada ramalan tahayul belaka. Akan tetapi raja belum menemukan seseorang yang bisa mengajarkan aritmatika kepadanya. 밝은 쓸모 있는 자 일이 없단 말이냐. 헌법 하나 풀지들 못해서야. Kebetulan Danbi yang baru saja melarikan diri dari istana ditangkap oleh sahabat raja dan dibawa ke hadapan raja lagi. 살 하나 잘라보시면 어떠실런지요? Tak ingin hidupnya berakhir di tangan raja. Danbi pun memohon ampunan sambil mengomel kalau ia berasal dari masa depan. Tapi karena tahu kalau raja butuh guru aritmatika, secara spontan Danbi mengaku kalau ia adalah seorang ahli matematika. Padahal urusan perkalian sederhana saja Danbi tidak hafal. 정말? 이게 대체 무엇이냐? Untungnya raja menguji kemampuan Danbi dengan persoalan Pitagoras, di mana ilmu Pitagoras ini sudah dipelajarinya sejak SMP. Alhasil Danbi pun bisa mengerjakan persoalan itu dalam hitungan detik dan membuat raja sangat terheran-heran. Sampai-sampai raja mengira kalau di masa depan anak-anak seusia Danbi rela jadi Kasim demi mempelajari matematika. 함을 자초한단 말이냐? Usai pembuktian itu, raja pun mengajaknya untuk bersepakat. Jika Danbi mau mengajarinya ilmu matematika, maka raja tidak akan menghukumnya dan akan memperbolehkan Danbi pergi saat hujan tiba. Mau tidak mau, Danbi pun menyetujui kesepakatan itu. 이거 내 시험 Keesokan harinya Danbi mulai mengajari raja tentang angka-angka hingga penjumlahan. Kemudian beberapa hari selanjutnya, Danbi menyuruh raja untuk menghafal perkalian. Karena Danbi pernah dijitak Pak Guru Basir, ia pun melampiaskan dendamnya kepada raja. Jika raja salah menghafal perkalian, maka Danbi akan mencitaknya. 사고 36. 베이베 Di tengah keseruan mereka itu, tiba-tiba saja ratu datang menemui raja. Melihat wajah ratu yang mirip dengan sahabatnya, Danbi pun langsung memanggil Sou. Tapi Danbi segera meminta maaf karena lupa kalau ia ada di zaman dinasti Joseon. 소 예, 마마 Saat makan malam, Danbi dan raja saling berdebat tentang makanan. Tanpa pikir panjang, Danbi mengkritik raja yang makan hidangan mewah sementara rakyat di luar sana kelaparan. Karena raja membawa-bawa kasta, Danbi lantas mengomel kalau selera makanan raja masih jauh di bawah selera rakyat kasta rendah. 한미네 맛이 훨씬 맛있거든요. Untuk membuktikan perkataannya, Danbi kemudian menyeduh tteokbokki instan yang telah ia bawa. Benar rupanya, raja langsung mengakui kelezatan makanan instan tersebut. Akan tetapi, karena tidak memperdulikan level kepedasan tteokbokki tersebut, di pagi harinya, raja langsung mules-mules sampai nyaris kentut berdahak. Gara-gara itu, Danbi pun mengomeli raja yang terlalu lemah sambil membahas tentang organ-organ tubuh. Mendengar hal itu, raja justru menganggap Danbi tidak hanya ahli matematika, tapi juga ahli kedokteran. Bahkan raja langsung menyuruh Danbi untuk mengajari para tabib istana tentang anatomi tubuh manusia. 나 심장 기관들 Dalam waktu singkat, para tabib istana berhasil menerbitkan buku medis dan buku anatomi sesuai yang diajarkan Danbi. Tak
hanya itu, saat berjalan-jalan keluar istana dan mengambil beberapa foto estetik dengan background sawah, Danbi juga mengajarkan beberapa ilmu dasar pertanian sampai Menteri Pertanian pun juga menerbitkan buku. 에너지를 받아서 에너지. 영중의 2품 이상에게 널리 나누어. Karena sumbangsih besar Danbi tersebut, Raja lantas menghadiahkan 1 buah jeruk untuk para Qasim yang telah membantu proyek mereka. Pada zaman itu buah jeruk adalah makanan yang sangat berharga. Tapi Danbi yang tidak mengetahui hal itu langsung melahapnya sekali makan dan membuang kulitnya di meja raja. Merasa tak menghargai pemberian raja, raja pun mengerjai Danbi dengan menyuruhnya untuk memungut bola. Kesal dengan perlakuan raja, Danbi kemudian melempar ledekan hingga keduanya terlibat kejar-kejaran. 왕인데? Saat raja berhasil menangkap Danbi, ia tak sengaja menyentuh sesuatu yang mungil di dada Danbi. Tapi itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Sesuatu yang mungil tadi ternyata hanyalah buah jeruk yang Danbi selundupkan di kantong khusus wanita. 가져가 치사했어. Kedekatan selama beberapa hari itu ternyata membuat raja mulai menyadari adanya benih-benih cinta di hatinya. Saking malunya dan takut salting, raja tidak jadi keluar istana bersama Danbi. Padahal Danbi sudah menunggunya di lapangan bola sampai ngantuk. 점이 입 돌아간다. Di esok harinya, ayah mertua raja menyuruh pelayan istana untuk membubuhkan jamu kejantanan pada hidangan makanan raja. Tujuannya untuk memicu hasrat raja agar bikin cucu dengan sang ratu. Namun saat hidangan itu sudah diantar ke kamar raja, Danbilah yang menyantapnya sambil mendengarkan raja bicara. 뭐 조금. Alhasil saat hari sudah petang dan ratu menghampiri raja untuk menerima luapan hasrat raja, Danbi tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dengan sempoyongan. Setelah ratu pergi, Danbi semakin meracau, mendesah dan terus menempel kepada raja. Bahkan Danbi juga mengatakan kalau ia menyukai raja. 난 좀 좋아졌다. 오, 너는 왕이야. Mendengar hal itu, raja nyaris terpancing untuk memberikan stempelnya pada Danbi. Akan tetapi raja masih kuat iman. Sebelum fajar tiba, efek jamu kejantanan akhirnya telah usai. Danbi yang terbangun di pelukan raja pun langsung salah tingkah. 데려다 준다고. Ketika itu, raja segera mengantar Danbi pulang ke penginapannya. Setibanya di penginapan, Danbi dikejutkan dengan bocil anak pemilik penginapan yang mengenakan kacamata rahasia Danbi sebagai topi. Untungnya raja tidak menoleh ke belakang. Saat pagi tiba, ayah mertua raja tiba-tiba mengeluarkan perintah penangkapan Danbi. Alasannya tak lain karena Danbi mengacaukan keromantisan raja dan ratu semalam. Selain itu ada mata-mata yang tahu kalau Danbi sempat bermalam di kamar raja, kemudian diantar pulang oleh raja sebelum matahari terbit. 다스려야 마땅한 줄 아래요. 였는지 성명하여. Akan tetapi raja bisa mengimbangi tuduhan itu dengan alasan kalau Danbi telah banyak membantu perkembangan ilmu pengetahuan di Joseon. Alhasil Danbi pun dibebaskan secara bersyarat. Jika ia bisa memprediksi hujan melalui perhitungan aritmatika, serta menemukan cara untuk menabung air hujan dalam waktu 2 minggu, maka fraksi mertua raja tidak akan memburu Danbi. 길이 가늠해봐야 하지 않겠습니까? Akan tetapi pejabat setia raja sendiri merasa tidak yakin kalau Danbi bisa membuktikan 2 hal itu dalam waktu singkat. Apalagi fraksi mertua raja melarang Danbi memasuki istana agar Danbi tidak memiliki peralatan yang memadai untuk eksperimennya. tapi 보름물은 무리이옵니다. Tak kehabisan akal, Danbi meminta bantuan Ajik, yaitu sahabat raja, untuk mencarikan barang-barang sederhana. Dengan beberapa barang itu, Danbi berusaha menciptakan sistem irigasi 3 bendungan sesuai yang ia pelajari di sekolah. Yang mana eksperimen ini akan menjadi miniatur penting yang menginspirasi arsitektur penampungan hujan di zaman Joseon. Tak hanya itu, Danbi juga menghabiskan waktunya untuk mempelajari berbagai rumus matematikanya yang ada di bukunya. Disinilah Danbi tampak semangat untuk belajar,
terutama dalam bidang matematika yang sebenarnya sangat ia benci. Saking semangatnya Danby bahkan sampai ketiduran dan mimisan. Sampai akhirnya semua soal-soal di buku itu dijawab oleh Danby dengan perhitungan yang tepat. 와, 풀었다. Tanpa diduga hujan tiba-tiba turun. Seketika itu Danby tersadar bahwasanya kedatangannya di Joseon adalah sebuah kesempatan waktu yang harus ia manfaatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga ia pun segera mengenakan seragam sekolahnya untuk bersiap-siap kembali ke masa depan. 돌아갈 거니까요. Ketika itu Raja teringat kalau Danby akan pergi saat hujan tiba. Raja pun berlari menuju penginapan. Setibanya di sana Raja tidak melihat Danby sama sekali dan hanya menemukan sketsa dari eksperimen bendungan irigasi yang Danby tinggalkan. Akan tetapi ternyata Danby belum menerjunkan diri dalam genangan air tadi. Ia masih menyelesaikan rancangan bendungan sekaligus menguji aliran irigasinya. Dengan cara menempatkan wadah itu di bawah tetesan air hujan dari atap yang bocor. Di sanalah Raja menemukan Danby. Sontak Danby menangis terseduh-seduh, sembari menceritakan penyesalannya. Di masa depan ia sangat malas untuk belajar tapi benci jika dianggap sebagai orang bodoh. Namun selama di zaman Joseon, ia akhirnya sadar bahwasanya sepayah apapun seseorang dalam suatu hal, jika mau memanfaatkan waktu untuk belajar dan berikhtiar, maka ia akan menjadi seseorang yang sangat berguna. 나 살면서 나도 노력 진짜 많이 했거든. 근데 Paham dengan apa yang dirasakan Danby saat itu, Raja kemudian memeluknya erat-erat. Seakan-akan Raja sangat ingin mempertahankan Danby agar tidak pergi ke masa depan. Saat itu juga Danby mendengar detak jantung Raja semakin deg-degan. Sadar kalau Raja memiliki perasaan kepadanya, Danby pun membalas pelukan Raja sembari memantapkan hatinya untuk tinggal lebih lama di zaman itu. Akan tetapi Danby harus tetap pergi dari Joseon. Sebab dari waktu 2 minggu yang disyaratkan fraksi mertua Raja, Danby terlambat 1 hari untuk menyelesaikan 2 syarat yang diminta oleh mereka. 또 도망쳐온 거란 말이에요. Selain itu, pejabat setia Raja tiba-tiba mengutus Ajik dan preman bayaran untuk menghabisi Danby. Hal itu dikarenakan ia menemukan beberapa aksara asing yang pernah Danby tulis, sehingga Danby dicurigai sebagai mata-mata. Padahal aksara yang ditulis Danby hanyalah aksara Latin yang berbunyi love. Untungnya Ajik tidak mematuhi perintah pejabat tersebut. Ia lebih patuh kepada perintah Raja yang menyuruhnya untuk membawa Danby melarikan diri. Bahkan Ajik menyuruh Danby untuk menunggangi kudanya agar bisa kabur lebih cepat. Sedangkan Ajik bertarung dengan para preman bayaran untuk menghadang mereka. 어찌 그런 명을 내린 것이냐? 저기 Konyolnya Danby yang sebelumnya tidak pernah mengerti cara mengendalikan kuda. Tiba-tiba teringat kalau tarian Gangnam sangat mirip dengan posisinya memegangi tali pelana kuda. Ia pun menggunakan jurus Oppa Gangnam Style dan secara otodidak sanggup mengendalikan kuda itu. Singkat waktu, Danby sampai di tepi pantai dan tak lama berselang Raja berhasil menemukannya. Tapi Raja tidak termakan hasutan pejabatnya yang menganggap Danby sebagai mata-mata. Sehingga Raja tidak mengayunkan pedang, melainkan langsung memberikan stempelnya. Apa yang Raja cemaskan sepanjang perjalanan tadi akhirnya terbayar lega saat memeluk Danby. Malam harinya mereka beristirahat di sana sambil membicarakan banyak hal. Namun yang paling terpenting adalah saat Raja menuliskan 4 aksara Latin yang berbunyi love tadi pada telapak tangan Danby. Sebenarnya Raja hendak menanyakan arti aksara asing itu. Tapi Danby malah langsung mengatakan kalau ia juga mencintai Raja. 사랑한다라는 뜻이에요. 저도요. Karena Raja memang sudah menyukai Danby, ia pun tidak membatalkan pertanyaannya. Bak peribahasa sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Dengan tidak kesengajaan dari menanyakan kata love, Raja akhirnya paham kalau arti aksara itu adalah ungkapan cinta sekaligus tahu kalau Danby juga memiliki perasaan yang sama kepadanya. Tapi Danby tetap menjelaskan kalau sebenarnya aksara itu adalah abjad Latin yang digunakan secara global di masa depan. 선이 진짜 맞긴 맞네. Tak disangka,
Raja kemudian memberitahu kalau sebenarnya ia sangat ingin menciptakan abjad Joseon sendiri. Mendengar hal itu, Danbi lantas menguji kemiripan raja dengan sosok Raja Sejong yang terdapat dalam uang lembaran 10.000 won. Saat itulah Danbi akhirnya tahu kalau raja yang bersamanya adalah Raja Sejong. Ia juga meyakinkan kalau raja pasti akan berhasil menciptakan abjad Joseon. Sebab Danbi tahu betul kalau aksara Hangul yang ia gunakan di masa depan adalah ciptaan Raja Sejong sendiri. 나는 꼭 만들게 될 거예요. Pagi harinya, Danbi yang hendak mengambil minum dari genangan air tiba-tiba menyadari sesuatu, yakni tentang keberadaan lumut yang menghalangi aliran pada wadah penampung air. Ia pun memperbaiki konstruksi irigasi 3 bendung buatannya dengan membersihkan lumut yang terdapat dalam wadah tersebut. 속도로 내려오질 않았어요. 하이파이브! Karena keberhasilannya itu, Danbi pun akhirnya diizinkan untuk kembali ke istana. 내려주면 될 것이 아니겠습니까? Sesekali ia bermain tebak-tebakan perkalian dengan raja. Tapi hukumannya bukan saling jitak lagi, melainkan kecup kening. Selain itu Danbi juga mengajarkan beberapa pengetahuan dasar tentang ilmu astronomi. Yang mana selain memanfaatkan momen itu untuk memandangi kecantikan Danbi, raja juga melakukan observasi dari istilah-istilah yang Danbi katakan untuk mengilhami aksara ciptaannya. 금상 주위를 이렇게 돌고 있는 거. Tak hanya itu, suatu malam Danbi tak sengaja memergoki ratu yang sedang curi-curi waktu untuk makan malam di dapur. Tapi Danbi tidak menganggap hal itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia justru menyeduhkan pop mie untuk sang ratu dan saling bercerita dengannya. Keduanya pun menjadi sangat akrab, seperti keakraban Danbi dan Sou yang asli di masa depan. 신기해. Gara-gara itu, ratu yang tahu kalau Danbi adalah seorang wanita dari masa depan, sekaligus disukai oleh raja, akhirnya memberitahu Ibu Suri. 주상, 아이 말입니다. Keduanya pun menyuruh pelayan istana untuk mendandani Danbi layaknya wanita istana. Namun tujuan mereka melakukan itu adalah untuk menjadikan Danbi sebagai selir raja. 무슨 장인도 아니고. Sadar kalau dirinya akan diantar ke kamar raja untuk malam pertama, Danbi langsung melarikan diri dari kawalan para dayang. Tempat persembunyian yang paling aman menurut Danbi saat itu adalah ruangan rahasia raja. Alhasil saat semua orang tidak bisa menemukan Danbi, raja justru berhasil menemukannya dengan sangat mudah. 너가 계집인 게 밝혀졌어. Konyolnya saat Danbi dibawa raja ke kamarnya, ia langsung mengomel kalau masih belum siap menghadapi Cucak Rowo. Ia juga meminta ampun kepada raja sebab dirinya tidak berniat untuk menyamar sebagai Kasim selama ini. 걱정 마라. 나도 Sebenarnya raja sudah tahu sejak awal kalau Danbi adalah seorang wanita. Ia berpura-pura tidak tahu agar bisa belajar dari Danbi tanpa dicurigai siapapun. Meski demikian, raja yang mendapat dukungan dari Ibu Suri justru pura-pura tidak tahu cara menolak perjodohan itu. 너가 여인인 걸 몰랐을 거라 생각했어. 이쁘네. Untungnya raja tidak sedang dipengaruhi ramuan kejantanan, sehingga ia memilih untuk menunggu kesiapan Danbi. Bahkan di malam harinya, raja meletakkan penghalang agar Danbi bisa tidur dengan tenang. Tapi cara itu tetap sia-sia, sebab setelah mengungkapkan ketulusan dan keinginannya untuk mempertahankan Danbi agar tidak pulang ke masa depan, raja malah menerobos ke sebelah dan tidur di lengan Danbi. Besoknya raja sudah menyiapkan tusuk rambut istimewa sembari melatih dirinya untuk melamar Danbi. Akan tetapi karena Danbi merasa belum siap untuk menikah, ia jadi merindukan kehidupannya di masa depan, terutama sosok ibunya. 놀고 있네. Di tengah rasa dilema antara kembali ke pelukan ibunya atau melanjutkan kisah cintanya dengan raja, secara tiba-tiba Danbi dipertemukan dengan Ibu Suri, di mana wajah Ibu Suri tersebut ternyata sangat mirip dengan ibunya sendiri. Seketika itu juga Danbi menangis terseduh-seduh saking rindunya dengan sang ibu. 어찌 그리 우는 게냐. Setelah memantapkan keputusannya untuk pulang ke masa depan, Danbi kemudian menemui raja dan sudah mengenakan baju seragam sekolahnya. Namun sebelum berpamitan, raja tiba-tiba mengajaknya ke ruangan rahasia. 조선도 이제 조선만의 역법을 연구할.
Rupanya raja ingin menunjukkan kepada Danbi kalau ia telah menyelesaikan abjad Joseon ciptaannya. Seisi ruangan itu dipenuhi dengan kata-kata romantis dan kata-kata bijak yang raja nukil dari channel Mimin. Kemudian saat Danbi terperangah melihat aksara Hangul pertama tercipta, raja tiba-tiba memakaikan tusuk rambut yang telah ia siapkan dan memerintahkan Danbi agar tetap tinggal di Joseon. 해가 뜨고 지는 한 Raja juga menganugerahkan nama spesial untuk Danbi yang ia tulis dengan aksara Hangul. Tapi Danbi tetap ingin pulang ke masa depan. Sebab baginya pengalaman lintas waktu ini hanyalah sebuah mimpi. Sedangkan kenyataan yang harus ia jalani adalah kehidupannya di masa depan. Bahkan Danbi mengembalikan tusuk rambut itu kepada raja. 임금의 부탁이다. Merasa kecewa, raja kemudian meninggalkan Danbi sendirian. 내가 제일 처음 좋아해본 Saat hendak membuka gulungan nama pemberian raja, Danbi tiba-tiba dipukul pingsan oleh seorang preman bayaran. Bangunan itu kemudian dihanguskan oleh para preman bayaran tersebut. Mengetahui hal itu, raja segera menerobos lewat jalur lain untuk mengeluarkan Danbi dari kepungan si jago merah. Saat itulah raja tersadar bahwasanya mempertahankan Danbi di sisinya sama halnya menempatkan Danbi dalam bahaya. Saat pagi tiba, raja langsung menemukan pelaku atas tragedi itu, yang ternyata adalah pejabat setianya sendiri. Hal itu dikarenakan tangan pejabat tersebut memiliki bekas abu mesiu. Selain itu, keahlian Danbi dalam mengenali suara juga membuktikan kalau pejabat itu ada di dalam ruangan sebelum menyulut api. Yang semakin menguatkan tuduhan itu adalah buku Danbi yang memiliki bekas pedang. Karena saat menghabisi Danbi, pedang pejabat itu ternyata terhalangi oleh buku Danbi. 아니 네가 어떻게 쓸모없어질? Sebenarnya motif pejabat setia raja ini hanyalah ingin melenyapkan aksara Hangul yang diciptakan oleh raja. Sebab ia sangat khawatir jika aksara ini disebarluaskan, maka semua rakyat Joseon bisa belajar dan sistem kasta akan tergeser. 전하, 세상이 뒤집어질 것이옵니다. Mendengar alasan itu, raja kemudian menasihati pejabatnya yang secara tidak langsung juga menjadi nasihat penting untuk Danbi. Intinya raja menciptakan aksara Hangul dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika ilmu pengetahuan diterima rakyat secara merata, maka raja bisa meminimalisir pengangguran dan memperbesar harapan rakyatnya yang bercita-cita untuk menjadi abdi negara. Selain itu raja juga menegaskan bahwasanya orang yang tidak berguna adalah orang-orang yang menghindari masalah karena terlalu takut dengan resiko yang belum terjadi. Sontak semua pelaku yang membantu pejabat setia raja tersebut memohon ampun atas kekeliruan cara pikir mereka. 자네가 어찌 그런 왕이 될 것이다. Begitupun dengan Danbi. Setelah menyadari kekeliruannya, Danbi jadi semakin bersemangat untuk pulang dan mengikuti ujian SAT. Sebelum itu, Danbi memberikan satu lembar catatan kepada raja yang berisi impian-impiannya. Setiap aksara dalam catatan itu bisa menginspirasi raja untuk mengingat abjad Hangul ciptaannya yang telah hangus semalam. Karena Danbi sudah yakin untuk pulang, raja pun tidak akan menahan Danbi di zamannya lagi. 전하의 꿈 덕분에 수학 좀 못해도 뭐 자랑스럽게 생각하니까. Ia bahkan mengantar kepergian Danbi. Dengan keinginan Danbi untuk pulang tersebut, seluruh wilayah Joseon akhirnya diterpa hujan. Ketika itu Danbi dan raja menyempatkan diri untuk bersenang-senang di tepi pantai sambil hujan-hujanan. Sampai akhirnya raja merelakan Danbi untuk terjun dalam genangan air laut. 아무리 긴 시간이 흐르더라도 Sesampainya di masa depan, Danbi mendapati bocil yang melihatnya melintasi waktu masih tercengang di tempat. Sadar kalau ia pulang di waktu yang sama, Danbi pun segera berlari sekolah dan mengikuti ujian universitas. Tak disangka, salah satu soal sejarah dalam ujian itu menanyakan tentang seorang tokoh ilmuwan dan penemu yang hidup pada masa Raja Sejong. Danbi pun sangat yakin memilih jawabannya.
Sebab dalam perjalanan lintas waktu yang telah ia lalui tadi, Danbi berperan sebagai penemu tersebut. Namanya adalah nama yang diberikan oleh raja kepadanya, yaitu Jang Yongsil. Jang Yongsil ini kalau dicerita aslinya merupakan insinyur atau tokoh di masa Raja Sejong. Beliau termasuk jenius yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan sains dan teknologi pramodern Korea. Dramanya juga ada kok. Next mungkin kita bahas di channel Max Tonton. Dengan begitu Danbi sebenarnya tidak mengubah kejadian di masa lalu, melainkan hanya memainkan peran sesuai takdir Jang Yongsil. 실한 이름이옵니다. 근데 세종대왕님은 Beberapa bulan kemudian, Danbi telah lulus sekolah dan tinggal menunggu hari masuk kuliah. Ia pun mengisi waktu liburnya dengan bekerja paruh waktu di Indojuli langganannya. Selain itu, Danbi juga sukses menerbitkan sebuah komik berdasarkan pengalaman lintas waktu yang ia alami. Suatu ketika, Danbi pulang kerja dengan naik bus seperti biasa. Kebetulan hujan tiba-tiba turun dan Danbi tidak membawa payung ataupun jas hujan. Teringat peristiwa sebelumnya, Danbi pun mencoba memasukkan kakinya di dalam genangan air. Tapi kali ini tidak terjadi apa-apa. Saat sedang rindu-rindunya dengan Raja Sejong, tanpa diduga Danbi dihampiri oleh seseorang yang memayungi dirinya. Betapa terkejutnya Danbi saat melihat pria di depannya sangat mirip dengan Raja Sejong. Apalagi pria itu mengaku kalau pernah bertemu Danbi di waktu dulu sekali. 우리 마주친 적 있는데. Sebenarnya maksud pria itu adalah dulu saat Danbi tak sengaja meninggalkan payungnya di bus. Pemuda tampan yang mirip Mimin inilah yang membantu Danbi mengambil buku dan menyimpan payung Danbi yang ketinggalan itu. Jika di masa lalu Raja Sejong mengantar kepergian Danbi, kali ini reinkarnasi Raja Sejong itu seakan diantar oleh cipratan genangan air hujan. Momen ini lantas menjadi awal kedekatan mereka di zaman modern, sekaligus menjadi penutup drama ini. Berserah diri bukan berarti pasrah tanpa usaha. Akan tetapi, lebih kepada melepaskan beban dan menerima takdir dengan ikhlas setelah kita berusaha sebaik mungkin. Ketika kita menghadapi kesulitan atau hal-hal yang di luar kendali kita, berserah diri mengajarkan kita untuk percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Terkadang apa yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita meski kita belum bisa memahaminya. Berani mencoba itu seperti membuka pintu menuju kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. Ketakutan seringkali datang dari apa yang tidak kita tahu. Jadi langkah pertama adalah memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir segalanya, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Meski setiap kali mencoba hasilnya tidak sesuai harapan, setidaknya kita tetap mendapatkan pengalaman dan pelajaran berharga yang tidak bisa diperoleh dengan hanya berdiam diri. Ingatlah, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita ke langkah yang lebih baik. Yang terpenting adalah tidak pernah menyerah, sebab usaha yang gigih akan selalu membuahkan hasil pada waktu yang tepat.